Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta para hadirin sekalian yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Dan kami juga sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sering berpartisipasi pada setiap webinar yang kami adakan. Baik, tak kenal maka kata sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Habibie Nabila, Digital Marketing dari PT Netmars Indonesia sekaligus menjadi moderator pada jalannya webinar hari ini. Tema webinar kami hari ini adalah File Cloud Simple and Secure Enterprise Cloud Storage dengan pembicara kita yaitu Pak Kevin. Beliau merupakan Product Manager dari Halodata. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini, di mana diantaranya adalah yang pertama, dimohon bagi para peserta yang mengikuti webinar pada platform Zoom ini, nama dan kontak Anda harus sesuai dengan form. Dan juga untuk poin yang kedua, untuk sesi Q&A, silahkan bagi para peserta untuk menuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A dan akan langsung dibacakan dan dijawab oleh pemateri. Dan juga karena waktu yang dimiliki tidak cukup banyak, maka pemateri hanya memiliki beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Untuk poin yang ketiga, pada sesi webinar kali ini akan ada games Q&A, di mana menggunakan platform Kahoot. Jadi dimohon bagi para peserta untuk mengakses games ini pada handphone Anda, di mana nanti link akan dikirimkan pada kolom chat. Untuk poin yang keempat, dimohon bagi para peserta saat sesi webinar selesai, dimohon untuk mengisi form survei yang akan pop up saat Anda meninggalkan platform webinar. Untuk poin yang terakhir, akan ada giveaway sebesar Rp1.000.000 bagi para peserta yang beruntung, di mana terms and condition berlaku, di mana nanti pemenang giveaway akan dipilih berdasarkan kualifikasi. Yang pertama, Games Kahoot, yang kedua keaktifan Anda pada sesi Q&A, dan juga hasil survei Anda. Jadi jika Anda ingin mendapatkan voucher OVO ini, Anda harus aktif pada 3 kualifikasi tersebut. Baik. Sebelum kita mulai webinar hari ini, ada sedikit sambutan dari Ibu Haliza Nabila. Beliau merupakan Sales and Marketing dari sister company kami, yaitu Neo Essential Technology. Perkenalkan saya Liza dari PT Neo Essential Technology. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Liza dari PT Neo Essential Technology, sister company dari PT Netmars Indonesia. Makin banyak perusahaan yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home, perusahaan harus memastikan karyawan dapat tetap bekerja dengan aman. File sharing mempermudah kerjasama antar karyawan meskipun berada di lokasi berbeda, memudahkan tim IT mengamankan data berharga, dan perusahaan tidak mengalami kerugian akibat kehilangan data. Sudah banyak brand yang menyediakan solusi file sharing, akan tetapi apakah perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap data yang ada maupun yang sudah dibagikan? Bagaimana bila data Anda satu, dibagikan tanpa izin, kedua, di-screenshot tanpa izin, ketiga, di-copy dan disebarluaskan kembali, keempat, dicetak kembali atau reprint kekayaan intelektual Anda, kontrak, sales, atau marketing reports, e-books, training material, dan other sensitive documents. Webinar ini akan membantu Anda memahami bagaimana file cloud dapat membantu perusahaan dalam berbagi dokumen dengan aman. Webinar kali ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, selamat pagi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita hari ini, yaitu Pak Kevin. Silahkan Pak Kevin, the platform is yours. Oke, halo semua. Sebentar, Oke, screen saya sudah terlihat? Sudah Pak Kevin. Oke. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih para hadirin dan para partner dan customer dari Netmark Indonesia yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk join di sesi hari ini. Perkenalkan, nama saya Kevin.
Saya dari Halo Data Indonesia sebagai Product Manager. Nanti apabila ada pertanyaan atau ingin kontak saya juga bisa via email marketing@netmark.co.id. Kita mulai saja presentasi hari ini. Sesuai judul, hari ini saya akan membawakan solusi untuk enterprise cloud storage yang simple dan secure. Itu yang utamanya, yaitu Brand File Cloud. Ini agenda kita hari ini secara briefly. Yang pertama adalah data is power, kedua DRM, ketiga file cloud, keempat file cloud DRM yang demo nanti akan dilakukan oleh deputy engineer kami, lalu ada sesi Q&A dan webinar key point. Nah, saya ingin kita satukan page atau satukan tempat kita memandang data ini apa sebenarnya. Di sini kita bisa lihat di screen-nya, data is power. Percayakah para hadirin sekalian bahwa data ini adalah power, bahwa sekarang, di era sekarang ini, data adalah kekuatan. Ketika kita ingin mengajukan pendapat, mengajukan opini, atau ketika kita ingin melaporkan sesuatu, pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh para penilai atau orang yang kita mintakan untuk suatu kebenaran, pasti dia akan bertanya, mana datanya? Jadi data is a power. Selain itu, apabila kita memiliki data lebih banyak daripada kompetitor kita atau memiliki data lebih banyak dari para pesaing atau informasi yang dari customer kita memiliki lebih banyak terkait daya jual atau daya saing, competitive advantage, itu akan menjadi kekuatan buat company. Oleh karena itu, data is power. Lalu apakah kita sudah melindungi atau punya kendali penuh atas data kita? Ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah organisasi Bapak Ibu sudah melindungi dan mengendalikan data-data kritikal perusahaan Anda? Karena data-data kritikal perusahaan ini kita bisa asumsikan sebagai kekuatan dari bisnis kita atau kekuatan utama dari perusahaan kita. Apabila data ini tidak dijaga, berarti kita tidak menjaga kekuatan dari company kita atau informasi perusahaan kita. Dimana kalau data ini bocor atau informasi ini bocor dimiliki oleh kompetitor kita, ketika kita akan masuk ke pasar, kita akan terlebih dahulu kalah step karena mereka sudah memiliki data kita atau kekuatan kita. Ini ada research yang dilakukan oleh SC Magazine. Ini adalah website untuk profesional IT security. Mereka menemukan bahwa 90% data sebuah organisasi atau pengetahuannya dapat ditemukan dalam format digital. Di sini yang saya maksud adalah data is a power, but data sekarang ini semuanya ditemukan dalam format digital, dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel. Rata-rata data, mau data itu finance, data company, itu semua akan berbentuk dari sisi di format digital. Lalu bagaimana bila data-data kita tersebut dibagikan tanpa izin, di screenshot tanpa izin, di copy dan disebarluaskan kembali, atau dicetak kembali, di reprint. Jadi data is power kita udah share misalnya ke satu orang, lalu orang itu membagikan kembali, melakukan screenshot kembali, di copy lagi. Padahal itu data adalah data confidential perusahaan. Kita nggak punya kontrol kalau kita belum menerapkan yang namanya DRM. Nanti akan di slide berikutnya. Lalu data kedua, ini fakta dari Gartner memperkirakan hilangnya informasi bisnis melalui email bernilai lebih dari 24 miliar dolar per tahun. Bisa kita bayangkan betapa kerugian perusahaan apabila kita tidak punya kontrol dan informasi bisnis yang kita miliki hilang. Dan ini hilangnya hanya melalui email, belum ada kebocoran dari internal. Karena begitu besar dampak kerugian dari hilangnya informasi bisnis ini,
kita harus tahu cara meminimalisir resiko apabila data-data kita disebarkan kembali. Hari ini saya akan present untuk solusi Velplot untuk fitur DRM, Digital Rights Management, di mana fitur DRM ini memberikan kita akses sebagai pemilik data untuk bisa mengambil akses yang dimiliki oleh penerima data kapan saja. Jadi ketika saya mengirimkan data, lalu misalnya saya bilang, oh kamu udah nggak boleh baca data ini, saya bisa cabut hak akses data tersebut kapan saja. Dan itu gunanya untuk melindungi dokumen kita dari pendistribusian yang tidak sah, pengkopian ulang, melakukan screenshot, lalu di print dalam bentuk paper, lalu dikopi dan disebarluaskan kembali, itu untuk meminimalisir dan mencegah hal tersebut. Secara singkat, digital rights management atau manajemen hak digital adalah cara untuk melindungi hak cipta atas media digital, di mana pendekatan ini mencakup menggunakan teknologi yang membatasi penyalinan dan penggunaan hak karya berhak cipta. Jadi ini untuk melindungi hak cipta kita atas data kita atau power kita. Oke. Ini ada fakta data berikutnya lagi. Banyak sekali model-model kebocoran data. Ini yang pertama. Ini menurut survei yang dilakukan oleh Ponemon Institute, menargetkan 945 orang profesional di Amerika Serikat yang dipecat atau berganti pekerjaan dalam 12 bulan terakhir, dalam 1 tahun. Dari 1 tahun, menurut saya wajar apabila dalam suatu perusahaan ada namanya pergantian pekerjaan, ada yang resign, ada yang masuk. Tapi, ketidakwajarannya adalah ketika 59% karyawan tersebut melakukan pencurian data ketika mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi data perusahaan kita pun bisa bocor ketika ada karyawan yang resign. Seperti itu. Di mana kita tidak punya kontrol atas data kita. Bagaimana kalau yang resign tim sales atau tim marketing? Mereka akan bawa database perusahaan kita, apalagi mereka kalau pindah ke kompetitor, mereka akan membawa database customer kita ke kompetitor. Seperti itu. Selanjutnya, lalu pasti banyak bertanya, oh kalau data kita dicuri, gimana nih DRM melindunginya sih? Gimana cara dia mencabut hak akses kita? Sebelum masuk ke sana, saya ingin share lagi beberapa fakta. Ini pada Juli 2009, Bank HSBS itu didenda sebesar 3,3 juta euro karena kehilangan data pribadi nasabah. Di sini ada komen dari pihak otoritas jasa keuangannya, katanya HSBS mengecewakan pelanggan karena dengan cerobohnya data pribadi nasabah mereka berakhir di tangan penjahat. Jadi ketika kebocoran data itu terjadi, kerugian bukan hanya dari sisi kita sebagai organisasi, tapi dari sisi customer pun kecewa. Dari customer juga kehilangan karena itu data mereka. Lalu bagaimana kalau trust dari customer kita hilang ke organisasi kita? Itu impact-nya jauh lebih besar dari nilai material. Lalu ada juga kebocoran data yang kedua, ini di Eli Lilly Pharmaceutical. Kalau ini ketika kasusnya adalah ketika seseorang salah mengirimkan email. Di sini yang saya maksud adalah kesalahan human error. Menurut saya wajar ketika kita melakukan human error, tapi akan sangat fatal ketika human error itu kita mengirimkan email yang berisi data konfidensial ke pihak lain, di mana pihak lain ini adalah kompetitor, sehingga organisasi kita kalah atau kalah dalam bersaing. Ketika kita sudah mengirimkan email, normalnya data tersebut kita tidak bisa cabut. Betul? Ketika kita mengirimkan email, saya ingin recall atau saya salah kirim email, data lainnya yang saya kirim, kita nggak bisa recall lagi. Ketika email itu sudah diterima. Disitulah kita tidak punya kontrol atas data yang kita sudah kirimkan. Oke. Apabila nanti ada pertanyaan, itu bisa dituliskan di kolom Q&A ya, kita sambil berjalan. Lalu setelah melihat beberapa cara untuk atau beberapa metode kebocoran data yang sudah terjadi, melihat event-event yang sudah terjadi secara global, kerugian yang disebabkan oleh kebocoran data atau data yang kita tidak bisa kontrol. Lalu sekarang pertanyaannya adalah,
kenapa sih kita perlu implementasikan DRM itu? Tadi kita sudah sebutkan fakta-fakta data, kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang kita harap kita bisa jadikan pelajaran, kan, agar sebelum ada pelanggaran dokumen yang serius di perusahaan kita. Lalu kedua, sebelum ada pelanggaran dokumen di industri yang sama. Ketika kita menjadi organisasi pertama di industri kita yang mengalami kebocoran data dan kehilangan trust dari company atau dari customer, itu akan dampaknya cukup besar. Karena yang diingat, oh, Bank HSBS yang kehilangan data pertama nih. Data saya bocor sama Bank HSBS. Selain itu, kita juga akan mendapatkan denda dari peraturan pemerintah yang berlaku terkait kebocoran data nasabah atau data consumer. Keempat, kita juga meminimalisir yang namanya human error atau human mistake. Itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari, tapi kita akan lebih baik kita bisa mencegah itu sebaik mungkin, meminimalisir itu. Lalu untuk manajemen senior menerapkan strategi keamanan dokumen yang proaktif. Kenapa manajemen senior? Karena biasanya data-data konfidensial atau data-data yang memiliki power yang besar itu yang handle pasti tim manajemen senior atau manajerial level ke atas, di mana apabila data-data tersebut tidak kita kontrol dan tidak kita pegang kendalinya secara penuh untuk pendistribusian data tersebut, itu sangat berbahaya. Seperti itu. Lalu apa yang bisa DRM bantu untuk Bapak dan Ibu? Pertama, DRM bisa membantu Bapak Ibu untuk mengenalkan siapa dan di mana. Siapa dan di mana di sini, siapa yang mengakses data tersebut, di mana dia mengaksesnya, dan bagaimana dia mengaksesnya. Yang kedua, bagaimana dia memperlakukan data kita. Apakah dia melakukan save data kita, menyimpannya, atau dia mengedit, atau dia melakukan print terhadap data kita bisa kontrol. Lalu yang kedua, kapan? Kita bisa atur periodenya. Periode dia bisa membuka data tersebut, berapa lama dia boleh buka data tersebut, dan berapa kali dia boleh akses data tersebut. Perlindungan ini juga bisa untuk semua jenis dokumen, PDF, Word, Office. Lalu yang terakhir, kita bisa mencabut hak membaca setelah pengiriman. Anggaplah saya kirim email terkait data finansial tahun ini ke seharusnya Mr. A, tapi saya salah kirim email ke Mr. B, di mana Mr. B adalah pihak eksternal. Ketika saya menginginkan itu, saya bisa langsung mencabut hak membacanya, di mana sebelum beliau bisa membaca data tersebut, beliau sudah tidak bisa membuka dokumen tersebut. Lalu selanjutnya, setelah saya sudah jelaskan DRM-nya, kali ini kita akan masuk ke brand-nya, yaitu FileCloud, di mana solusi ini yang bisa membawa kita untuk melindungi data kita lebih baik lagi. FileCloud sudah direcognize by Gartner. Kita ada di pojok kanan atas. Di sini by Codilate. Kita dari Customer Choice Zone dengan rating 4,4 lebih. Lalu, apakah fitur FileCloud hanya DRM saja atau Digital Right Management saja? Tidak. Kita fiturnya jauh lebih banyak. Cuma hari ini kita memang fokusnya ke DRM saja. Kita ada Remote Access, File Sharing and Collaboration, Security, yang nanti akan saya detailkan di slide berikutnya. Ini all fitur dari FileCloud. Lalu apa sih bedanya FileCloud atau solusi Enterprise Storage ini dengan solusi lainnya? Itu yang pertama, kita ada white label solution, di mana kita bisa put logo kita di dalam cloud storage kita. Kita bisa put logo company kita, menjadikan itu personalisasi. Kedua, cross platform. FileCloud ini bisa diakses melalui PC, macOS, Linux, dan all major mobile operating system lainnya. Lalu ketiga, flexible deployment model. Kita bisa dideploy di on-site ataupun di cloud. Cloud-nya pun kita bisa jadikan infrastruktur as a service seperti menggunakan AWS, Azure, dan lain-lain. Lalu keempat, security. Ini yang kita condongkan atau kita pentingkan dari sisi FileCloud, di mana paling penting adalah keamanan data. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, data is a power. Kalau data kita bocor, data-data penting kita bocor, apalagi ke kompetitor, itu impact-nya sangat besar. FileCloud di sini memprioritaskan security
sebagai prioritas pembeda kami dengan brand-brand lainnya. Lalu yang kelima ada cost saving, di mana pricing kita lebih kompetitif daripada public cloud storage lainnya, seperti Dropbox, Box.net, Google Drive, dan lain-lain. Lalu no storage limit, kita bisa scale up sampai petabyte dan support untuk beberapa tipe storage. Itu perbedaannya. Lalu mungkin ada yang bilang kenapa saya nggak pakai brand-brand seperti Dropbox, OneDrive, Google Drive. Company saya udah pakai Google Drive, OneDrive, Dropbox yang consumer app. Ada beberapa hal yang harus kita concern ketika kita menggunakan consumer app. Yang pertama ada data leak. Apakah kita yakin bahwa data kita nggak keluar atau data kita nggak digunakan oleh employee untuk menggabungkan data personal dan data perusahaan? Karena biasanya kalau udah consumer app, biasanya mereka akan gabungin tuh datanya pribadi saya put juga di cloud storage-nya sekalian, data enterprise, data perusahaan juga digabung. Lalu kebocoran data kita kan nggak punya kontrol. Ketika saya download data perusahaan, seberapa banyak pun kita nggak ada kontrol. Ini berhubungan yang kedua, kontrol dan admin tools. Kita sebagai pemilik data, kita nggak tahu data kita di-put di mana, di storage yang mana. Kita hanya tahu kita put di OneDrive, put di Dropbox, tapi kita nggak tahu sampai lokasi servernya di mana, lokasi storage-nya di mana, seperti itu. Lalu kita juga nggak tahu apakah mereka pakai encryption key setiap kali filenya di-upload. Lalu ketiga ada ransomware. Bapak Ibu mungkin pernah kita terima email via G Drive, Dropbox, OneDrive yang isinya link. Linknya misalnya gdrive.com/kode Unicode dari link tersebut. Biasanya kita kalau sharing data pakai itu, kalau misalnya saya terima email dari tim saya, misalnya Kevin kirim email ke saya, lalu attachment-nya dia put dalam link. Kalau link itu misalnya gdrive/Unicode, lalu kita buka, dan ternyata di dalam link itu bukan attachment, tapi malware. Apakah kita bisa mengenalinya di awal? Kita tidak bisa mengenalinya, karena kita pikir, oh Kevin uploadnya ke consumer app nih. Dari consumer app itu, pas kita klik linknya ternyata ada malware. Kita nggak bisa membedakan, di mana Filecloud bisa membuat kustomisasi link sendiri untuk membedakan, oh ini linknya data apa, dan juga tadi yang saya bilang bisa personalisasi, bisa add PT apa, jadi jelas cloud storage-nya dari mana. Itu untuk menghindari ransomware. Lalu customization, kita bisa put logo kita, branding kita di dalam cloud storage kita, sehingga ketika kita buka, oh cloud storage ini PTA punya, ini benar, asli. Seperti itu. Lalu dari sisi pricing, kita juga lebih baik. Lalu ini fitur-fiturnya, Filecloud bisa integrasi sama siapa aja sih? Kita bisa integrasi dengan Home Directory, NTFS, Network Share Support, dengan AD, dengan Microsoft Office dan Outlook, MS Online, Gmail integration pun kita bisa. Selanjutnya, kita juga Filecloud deployment. Dari sisi deployment, kita juga cukup mudah. Kita bisa di-deploy di on-premise, di mana kita akan menyarankan, oh lebih baik kalau Bapak Ibu PD, kita bisa put di on-premise Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu datanya kita ada di mana, di storage saya, di server saya, seperti itu. Kalau memang lebih fleksibel dari sisi company, oh nggak apa-apa pakai AWS aja, kita percaya, oh bisa kita deploy di AWS atau di Azure. Tapi tetap Bapak Ibu tahu data Bapak Ibu disimpan di mana. Seperti itu. Lalu dari arsitektur kita juga support HA, bisa enterprise juga, multiple storage kita bisa gabungkan, object storage juga, bisa run SVMware dan Microsoft Hyper-V dari sisi virtualization-nya. Lalu dari sisi security yang kita prioritaskan, ini all Filecloud security feature, ada single sign-on, bisa TUFA yang bisa kita deploy ke semua user untuk memastikan bahwa dia memang adalah user yang valid. Bukan orang, karena sekarang untuk username dan password itu sangat mudah didapatkan. Bahkan kita tinggal shouldering
kita maksudnya mengintip secara langsung, itu kita bisa lihat username password. Tapi kalau ada UFA itu kan lebih baik lagi. Ada ransomware protection, kita juga bisa integrate dengan SIEM. Lalu yang paling penting kita sudah compliance dengan HIPAA, FINRA, IPS 1402. Itu standar keamanan data. Lalu kita balik ke yang pertama tadi, fitur utama yang akan kita bawa hari ini dari segala banyak sekali fitur FileCloud, yaitu FileCloud DRM, di mana kita bisa satu, protect, track, and control sensitive document after distribution. Jadi setelah kita kirimkan data kita bisa mengendalikan, kita bisa tracking data kita dikirim lagi, atau di screenshot, atau di copy lagi, itu kita bisa setting. Lalu yang kedua, screenshot dan print protection, kita bisa protect data kita dari namanya screenshot, misalnya snipping tool, atau data kita tidak izinkan untuk di print ketika kita send data itu. Kita tidak izinkan print. Lalu ada secure document viewer container, di mana kita yakin bahwa ketika data kita terbuka, kita yakin data tersebut tidak akan bisa dibuka oleh orang yang tidak berkewenang atau tidak kita berikan hak kuasa untuk membuka data tersebut. Lalu yang terakhir ada restrict and revoke access to your file anytime. Di sini kapanpun data tersebut kita bisa cabut akses untuk membacanya. Nanti akan di-show juga dari Pak Denny ketika sesi live demo. Lalu yang saya maksud dengan gimana sih cara kita bisa manage dokumen kita dari screenshot yang tidak sah, copy yang tidak sah, print tidak sah. Ini tampilan konsolnya sedikit. Saya pointers. Oke. Di sini bisa kita lihat data kita dibuatnya kapan, disimpan di mana. Lalu di sini ada tampilan enable screenshot. Di sini kita bisa pilih nanti centang untuk enable screenshot protection, di mana ketika ini diaktifkan dari sisi orang yang menerima data, ketika dia ingin screenshot atau mengcopy data tersebut, itu akan ada beberapa regulasi sehingga dia tidak bisa mengakses data tersebut untuk screenshotnya. Lalu ada enable secure view, ini untuk misalnya oke, saya nggak bisa screenshot via snipping tool, saya foto aja pakai handphone monitornya saya. Itu kita juga bisa lindungi dengan enable secure view. Lalu ada access com. Akses count di sini kita bisa limit berapa kali nih data ini diakses, boleh diakses. Misalnya saya udah kirim, lalu data itu cuma boleh dibuka satu kali. Setelah dibuka satu kali dengan key-nya, oh berarti ketika orang tersebut ingin membuka lagi, dia harus mendapatkan akses key lagi dari saya sebagai pemilik data. Ini adalah tampilannya ketika kita sudah merubah file format kita ke file format DRM atau yang sudah karena setiap file format DRM itu kita enkripsikan datanya agar juga tidak bisa dibuka secara breaching atau dari kebocorannya dengan enkripsi AS256. Jadi setiap data DRM itu akan dapat akses key nih. Sini akses key-nya kelihatan, di mana setiap orang yang buka data itu harus mempunyai akses key. Kalau tidak punya, dia tidak bisa buka data tersebut. Akses key ini kita bisa belikan, kita bisa asumsikan sebagai otorisasi dari pemilik data. Lalu tadi gimana nih? Kalau misalnya snipping tool nggak bisa, saya foto aja dokumennya pakai handphone, ya kan? Di sini saya akan show bahwa dokumennya, kalau kita udah aktifin secure view, dokumennya hanya akan terlihat sesuai kursor kita, kursor mouse kita. Jadi ini adalah tampilan dari sisi penerima data ketika aktifkan fitur secure view. Ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi, kalau foto pun dia nggak bisa foto full data. Dimana kalau fotonya nggak full, berarti data yang dia terima juga nggak full dan nggak bisa dijadikan untuk
komparasi atau perbandingan atau dijadikan data yang sah atau valid. Jadi ketika kita aktifkan secure view, hanya data sesuai kursor yang bisa dia lihat. Sisanya akan dijadi gelap. Nanti akan dijelaskan juga dari Pak Denny. Lalu support data apa aja sih fitur DRM ini? Kita support untuk semua file Microsoft Office, PDF, dan gambar. Kenapa gambar juga kita protect? Karena sometimes untuk perusahaan desain atau perusahaan arsitektur yang memberikan gambar pola kerja, itu adalah hak kekayaan intelektual perusahaan. Ketika seorang desainer menggambar sebuah desain atau arsitek menggambar sebuah desain dari bangunan atau konstruksi, itu adalah hak kekayaan intelektual yang harus kita lindungi agar data itu nggak di-copy terus diplagiat, diubah atau diedit sedikit-sedikit lalu jadi data milik orang lain. Itu yang ingin kita hindari dengan fitur DRM ini. Oke, mungkin dari saya secara fitur, secara penggambaran file cloud itu apa, kebutuhannya apa, kegunaannya apa, itu sudah. Sekarang saya akan berikan session ini ke Pak Denny untuk memberikan live demonya langsung tampilan dari UI dari file cloud-nya. Untuk Pak Denny saya persilakan. Untuk kolom Q&A nanti kita akan jawab ketika waktunya sesinya. Sekarang saya berikan dahulu ke Pak Denny, silakan. Dan selanjutnya itu dalam file code DRM itu ada secure doc container, setelahnya adalah file code secure viewer, dan terakhir adalah DRM demo. Nah, sebelum saya melanjutkan ke file code DRM, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya pengertian dari DRM sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kevin tadi, DRM itu adalah merupakan sebuah sistem yang memiliki tugas untuk mengontrol data akses yang digunakan oleh produsen atau pembuat sebuah dokumen, membuat sebuah konten, baik dokumen, image, atau sebagainya, agar dapat membatasi penggunaan media tersebut, media yang sudah dijadikan digital atau perangkat digital. Nah, di dalam DRM sendiri ada beberapa istilah. Yang pertama itu DRM content, di mana ini adalah konten yang telah ditransformasikan menjadi sebuah konten digital dengan spesifikasi yang digunakan dalam DRM tersebut. Selanjutnya itu ada right. Right itu merupakan hak penggunaan sebuah DRM konten. Nah, kalau teman-teman lihat di slide saya, untuk selanjutnya itu adalah DRM agent. DRM agent ini adalah perangkat baik dalam bentuk hardware atau software yang digunakan untuk membuka atau mengakses DRM konten tadi. Nah, balik lagi ke file code DRM. Di sini, secure doc container itu adalah DRM konten dari file code. Dan file code secure viewer itu adalah DRM agent dari file code sendiri. Nah, file code DRM. Pada November 2020 kemarin, file code itu melakukan update ke versi 20.2 dengan major update yaitu redesign UI. Maaf teman-teman ya.
Ya, maaf teman-teman. Kita lanjutkan. November kemarin, Filecode itu melakukan update major. Yang diupdate adalah redesign UI dan mengenalkan fungsi DRM. DRM ini ya seperti yang teman-teman tahu, Filecode itu membantu user untuk men-track data, meng-share, men-track data, mengontrol berbagai rahasia, dokumen sensitif, dan melindungi dari kebocoran data. Nah, file yang dilindungi dengan enkripsi 256 bit bersertifikasi AES, berbagi dapat dibatasi kapan saja dan menampilkan dokumen dengan aman dengan fitur mencegah tangkapan layar atau screenshot yang tidak sah dan penyalinan data. Nah, ini mungkin teman-teman tadi udah saya infokan. Secure Doc Container ini adalah DRM konten dari Filecode. Nah, ketika kita akan mengekspor sebuah file yang disupport oleh Filecode sekarang itu, yang pertama itu adalah Office dokumen, PDF, dan untuk image sendiri saat ini Filecode support untuk JPEG dan PNG. Nah, ketika dokumen tadi hendak dijadikan DRM konten, kita bisa nge-export dia menjadi file SDC. Nah, untuk file SDC sendiri ini hanya dapat dibuka menggunakan Filecode Secure Viewer. Untuk Filecode Secure Viewer sendiri, saat ini sudah tersedia untuk Windows dan Mac platform. Lebih lanjutnya, akan saya demokan bagaimana cara kerja Filecode DRM. Nah, jadi teman-teman buat untuk Filecode sendiri Filecode sendiri, kita dapat mengakses user portal melalui web browser ataupun menggunakan mobile aplikasi. Nah, ketika kita memilih salah satu file, kita bisa mengekspor ke file SDC. File PDF ini akan diekspor menjadi DRM kontennya Filecode. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Kevin. Ketika kita mengekspor sebuah dokumen ke bentuk DRM, kita akan disediakan user access key untuk dapat menampilkan DRM dokumen tersebut. Nah, untuk dapat menge-share, kita dapat mengcopy user access key dan memberikannya kepada penerima dokumen yang akan kita share. Kita dapat melakukannya melalui email langsung via Filecode, karena Filecode ini dapat meng-share secara langsung seperti Dropbox ataupun Google Drive. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana kita membuka SDC file tersebut.
Nah, ketika kita melakukan input access key, Filecode Secure Viewer akan mengecek hak akses apa aja yang dapat hak akses apa aja yang disediakan oleh Filecode server kepada user yang membuka. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengatur akses apa user. Contohnya user kita enable untuk screen sehingga ketika user membuka dokumen yang telah kita share itu screen yang terlihat hanya mengikuti kursor mouse. Mungkin teman-teman lihat ketika user yang membuka file SDC tersebut menggerakkan kursor, screen akan mengikuti sehingga user yang berniat untuk melakukan screenshot akan terhalangi oleh pergerakan kursor. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk akun print itu, untuk fungsi print dapat di-disable melalui DRM Filecode. Jadi user yang membuka file tersebut tidak dapat melakukan print. Nah, teman-teman bisa lihat sebelumnya hak akses kepada user tidak bisa melakukan print untuk dokumen yang dibuka. Lalu melalui user portal kita dapat mengubah akses apa yang contoh untuk kasus ini kita merubah agar user dapat melakukan print.
Nah, mungkin teman-teman lihat untuk button print sudah enable. Jadi user yang di-share tadi sudah dapat melakukan print untuk dokumen yang kita share. Nah, selanjutnya yang mau saya tampilkan adalah bagaimana ketika pembuat dokumen yang telah meng-share dokumen tersebut ingin merevoke akses dari dokumen yang telah di-share. Nah, untuk revoke akses ini sendiri ketika user telah merevoke akses terhadap dokumen yang telah di-share, jadi dokumen yang sudah di-share dimanapun tidak akan dapat dibuka lagi meskipun user tersebut memiliki akses key terhadap dokumen tersebut. Nah, sekian dari saya. Sekedar informasi, saat ini FileCloud itu sudah dapat di-upgrade ke versi 20.3 dengan beberapa major seperti yang OCR support, metadata color tagging. Jadi ketika user hendak menginput metadata untuk sebuah dokumen berdasarkan warna. Jadi ketika user ingin mencari sebuah dokumen berdasarkan warna yang telah di-tag sebelumnya akan memudahkan user. Nah, selanjutnya itu kita sudah bisa integrasi dengan iCap DLP. Selanjutnya kita sudah support TLS 1.3 dan untuk FileCode 23 kita sudah bisa merubah setting tema. Ada dua tema untuk FileCode 2.3 ini adalah FileCode Aurora serta UI Classic. Yang selanjutnya adalah upgrade untuk sync server dan FileCode sync yaitu FileCode client untuk Windows ataupun Mac. Selanjutnya kita sudah support mobile browser. Jadi tampilan di mobile browser itu sama dengan tampilan portal ketika kita mengakses melalui web browser di laptop atau di notebook. Selanjutnya kita ada upgrade di aplikasi Android-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya bagi para peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semua.